Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Findiasari dengan NIM 2106031100090 dari kelas Kimia A akan mempresentasikan tentang kekuatan asam dan pH larutan garam. Di sini, yang pertama kita perlu mengetahui karakteristik senyawa. Senyawa bisa mempunyai sifat asam atau basa atau netral ketika dilarutkan di dalam air. Ini yang pertama, sifat senyawa atau karakteristik senyawa yang pertama yaitu bisa mempunyai sifat asam atau basa atau netral ketika dilarutkan di dalam air. Kemudian kita lanjut kepada karakteristik yang kedua, yaitu kekuatan asam diukur berdasarkan kemampuan senyawa mendonorkan proton. Jadi tingkat keasamannya, kekuatan asamnya itu diukur dengan kemampuan senyawa tersebut dalam mendonorkan protonnya. Karakteristik yang ketiga yaitu kekuatan asam diukur juga berdasarkan pelarutnya, suhu, dan struktur molekul asam. Jadi selain kekuatan asam tadi diukur dengan kemampuan senyawa mendonorkan proton, tapi kekuatan asam diukur juga dengan berdasarkan pelarutnya, suhu, dan struktur molekul asamnya. Yang keempat, kita akan belajar tentang 3 senyawa, yaitu non-logam hibrida, oksoasid, dan hydroxide metal ion. Next, yang pertama yaitu non-metal hibrida. Non-metal hibrida ini tersusun atas atom hidrogen. Hibrida sendiri kan ini hidrogen, ya kan? Dan unsur non-logam. Jadi non-metal hibrida ini tersusun atas atom hidrogen dan unsur non-logam. Yang kedua, dipengaruhi oleh 2 faktor yang menentukan bagaimana atom H+ bisa mudah dilepaskan. Faktor yang pertama yaitu elektronegativitas di non-logam pusat. Jadi ada 2 faktor yang menentukan bagaimana atom H+ itu bisa mudah dilepaskan. Yang pertama ini tadi yaitu elektronegativitas di logam pusat di non-logam pusat. Yang kedua, kekuatan ikatan EH. Ikatan EH ini apa? E ini adalah atom-atom non-logam, sedangkan H itu ya atom H. Jadi EH adalah ikatan atom non-logam dengan atom hidrogen. Next, kekuatan ikatan EH. Semakin ke bawah, ikatannya akan semakin panjang dan menjadi lebih lemah. Jadi semakin ke bawah, misalnya dalam periodik unsur, kemudian jika semakin ke bawah, maka ikatan akan semakin panjang dan menjadi lebih lemah, sehingga H+ akan lebih mudah dilepaskan. Jadi kalau semakin panjang, semakin ke bawah, semakin panjang, maka ikatannya menjadi lemah, sehingga H+ pun juga mudah untuk dilepaskan. Seperti asam hidrolik. Asam hidrolik ini apa sih? Asam hidrolik ini adalah asam yang berikatan dengan golongan 7. Nah, seperti itu. Jadi, semakin ke bawah, ikatannya akan semakin panjang dan semakin lemah, sehingga H+ akan mudah dilepaskan seperti asam hidrolik, yaitu asam yang berikatan dengan golongan 7. Next. Sekarang yaitu oksoasid. Oksoasid yaitu senyawa yang terdiri dari atom hidrogen, oksigen, dan elemen. Semua oksoasid atom hanya akan berikatan dengan atom D. Panjang ikatan tidak jadi penentuan kekuatan asam. Jadi panjangnya ikatannya tidak jadi penentuan kekuatan asam. Tadi kalau di ikatan EH kan semakin ke bawah, semakin panjang, semakin lemah, dan hanya akan mudah dilepaskan. Tapi kalau oksoasid ini, panjangnya ikatan tersebut tidak akan menjadi penentu kekuatan asam tersebut. Ada 2 faktor yang menentukan kekuatan asam suatu senyawa oksoasid. Maaf, ini tulisannya banyak yang tipe. Jadi ada 2 faktor. Yang pertama apa? Yaitu elektronegatifan atom pusat. Yang kedua, jumlah atom O di sekitar E. Di sekitar
Apa tadi E-nya? E-nya yaitu atom non-logam. Jadi seperti itu. Next. Oksoasid dengan jumlah atom O yang sama. Semakin tinggi keelektronegatifan, maka kepolaran pH akan selalu meningkat, yang menyebabkan atom H+ mudah terlepas. Jadi kalau keelektronegatifannya tinggi, maka kepolaran pH-nya juga semakin meningkat dan atom H+-nya pun mudah terlepas. Next. Oksoasid dengan jumlah atom O yang berbeda. Semakin banyak atom O, maka pergeseran kerapatan elektron semakin besar dan ion H+ lebih mudah dilepaskan. Jadi jika semakin banyak atom O-nya ini, maka pergeseran kerapatan antar elektron akan semakin besar dan ion H+ pun lebih mudah untuk dilepaskan. Next. Hydrate ion metals. Beberapa logam bisa terhidrasi dan bersifat asam karena ion logam dapat mentransferkan ion H+ ke air. Contohnya yaitu metal nitrat dilarutkan ke dalam air. Jadi di sini beberapa logam itu bisa terhidrasi dan bersifat asam karena apa? Karena ion dalam logam ini dapat mentransferkan ion H+-nya ke air ketika dilarutkan ke dalam air. Contohnya ini metal nitrat. Kemudian jika ion logam Mn+ kecil dan bermuatan tinggi, kerapatan muatannya yang tinggi menarik kerapatan elektron yang cukup dari ikatan OH molekul air yang terikat sehingga H+ dilepaskan. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Ini penjelasan dari saya tentang apa tadi? Kekuatan asam dan pH larutan garam. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu oksida asam. Oksida asam adalah oksida yang bereaksi dengan air. Oksida non-logam di mana bilangan oksidasi unsur tinggi bersifat asam, misalnya N2O5, SO3, dan C12O7. Oksidasi non-logam yang bilangan oksidasi unsurnya rendah, MnO, tidak menunjukkan sifat asam yang terukur. Jadi oksida asam yaitu oksida yang bereaksi dengan air. Oksida non-logam di mana bilangan oksidasi unsur tinggi bersifat asam. Contohnya seperti ini. Next. Selanjutnya ketika kita sudah di slide sebelumnya oksida asam, maka di slide saat ini selanjutnya yaitu oksida basa. Oksida basa ini adalah oksida yang bereaksi dengan air untuk membentuk basa. Semua oksida logam alkali dan semua oksida logam alkali tanah kecuali Be dan O adalah basa. Jadi semua oksida logam alkali dan semua oksida di alkali tanah itu semuanya basa kecuali apa? Be dan O. Oksida logam basa bereaksi dengan air untuk membentuk hidroksida logam. Tidak ada oksida non-logam yang diketahui memiliki sifat basa. Jadi oksida logam basa ini bereaksi dengan air kemudian akan membentuk hidroksida logam. Dan di sini disebutkan tidak ada oksida non-logam yang diketahui memiliki sifat basa. Yang selanjutnya yaitu oksida amfoter. Oksida amfoter adalah oksida yang dapat bertindak sebagai asam atau basa dalam reaksi untuk menghasilkan garam dan air oksida dan beberapa oksida logam. Misalnya Al2O3 pada kelompok 3A dan 4A bersifat amfoter. Tergantung pada kondisi reaksi dapat berperilaku baik sebagai oksida asam atau sebagai oksida dasar.
Jadi oksida amfoter ini apa? Oksida yang dapat bertindak bisa menjadi asam, basa dalam reaksi untuk menghasilkan apa? Menghasilkan garam maupun air oksida. Next. Sifat asam basa larutan garam. Garam adalah senyawa ionik yang dibentuk oleh reaksi antara asam dan basa. Contohnya ini ada HCl, asam klorida. Asam klorida berarti bersifat asam. Kemudian ada NaOH, natrium. Ini ada NaOH, ini bersifat apa? Bersifat basa. Akan membentuk NaCl dan H2O. H ini kan kalau diuraikan kan H, terus ada Cl, Na plus OH. Nah, nanti Cl dan Na-nya ini bergabung menjadi NaCl, kemudian H, O dan H menjadi H2O. Kemudian ada lagi HCN plus KOH, sama seperti tadi akan menjadi KCN plus H2O. Kemudian ada HBr, HBr bersifat asam, dan NH bersifat basa akan membentuk NHBr. Seperti itu. Sudah? Next. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu tentang buffer. Jika di materi sebelumnya kita belajar tentang kekuatan asam dan basa, maka di materi kedua kita yaitu akan belajar mengenai buffer. Oke, next. Larutan buffer dapat menahan perubahan drastis dalam pH setelah penambahan sejumlah kecil asam kuat dan basa kuat. Umumnya sistem buffer terdiri dari 1. Asam lemah dan basa lemah, dan 2. Konjugat atau garamnya. Buffer bekerja karena sejumlah besar komponen asam dan dasar masing-masing mengkonsumsi sejumlah kecil OH- atau H+ yang ditambahkan. Asam dan basa yang membentuk buffer tidak boleh mengkonsumsi satu sama lain melalui reaksi netralisasi. Jadi larutan buffer ini fungsinya apa? Dapat menahan perubahan drastis dalam pH. Nah, dikatakan larutan penyangga kan, mempertahankan pH-nya gitu. Setelah penambahan, nah bisa menahan pH-nya nih. Seperti apa? Setelah ditambahkan sejumlah kecil asam kuat atau basa kuat, seperti itu. Jadi bisa menahan pH setelah ditambahkan ini tadi asam kuat dan basa kuat. Terdiri dari 1. Asam lemah atau basa lemah, dan yang kedua konjugat atau garamnya. Nah, buffer ini bekerja karena jumlah besar komponen asam dan dasar masing-masing mengkonsumsi sejumlah kecil OH- atau H+. Seperti itu. Next. Ada 2 jenis buffer. Yang pertama yaitu larutan buffer asam, biasanya terbuat dari asam lemah dan konjugatnya. Yang kedua larutan buffer basa, biasanya terbuat dari basa lemah dan konjugatnya. Jadi ada larutan buffer asam dan ada larutan buffer basa. Yang asam ini terbuat dari asam lemah plus konjugatnya. Yang basa terbuat dari basa lemah dan konjugatnya. Larutan akan mengandung hal-hal penting. Larutan akan mengandung hal-hal penting, yaitu banyak asam asetat yang tidak terionisasi, banyak ion asetat dari natrium asetat. Jadi banyaknya asam asetat yang tidak terionisasi. Larutan yang mengandung hal-hal penting.
Seperti apa larutan yang mengandung hal-hal penting? Yang pertama yaitu ini tadi, banyak asam asetat yang tidak terionisasi. Yang kedua, ion hidrogen H yang cukup untuk membuat larutan asam. Jadi larutan yang mengandung hal-hal penting itu ada ini ya, ada dua. Yang pertama banyaknya asam asetat yang tidak terionisasi. Yang kedua yaitu ion hidrogen H yang cukup untuk membuat larutan asam. Jadi ion hidrogennya cukup untuk membuat larutan asam, dan ini tadi banyak asetat yang tidak terionisasi. Next, cara buffer bekerja seperti apa? Yang pertama yaitu dengan menambahkan dengan asam kuat, H+ bergabung dengan ion asetat untuk membuat asam asetat. Yang kedua, menambahkan dengan basa yang kuat. Buffer menghilangkan ion OH- dengan bereaksi dengan H+ dari CH3COOH. Jadi ada dua cara buffer bekerja. Yang pertama, menambahkan dengan asam kuat. Yang kedua, menambahkan dengan basa kuat. Yang menambahkan dengan asam kuat tadi yaitu H+-nya ini akan bergabung dengan ion asetat. Untuk apa? Untuk membuat asam asetat. Jadi hanya H+-nya bergabung dengan ion asetat, kemudian akan membentuk asam asetat. Kalau yang basa kuat, menambahkan dengan basa yang kuat, buffer menghilangkan ion OH- dengan bereaksi dengan H+. Jadi OH-nya dihilangkan dan bereaksi dengan H+ dari CH3COOH. Ini asam, ini cuka ya. Kapasitas buffer dan rentang buffer. Kapasitas buffer adalah ukuran kekuatan buffer setelah kemampuannya untuk mempertahankan pH penambahan asam kuat atau basa. Buffer pH tidak tergantung pada kapasitas buffer. Kapasitas pada akhirnya tergantung pada konsentrasi komponen, baik konsentrasi absolut maupun relatif. Jadi kapasitas buffer dan rentang buffer. Kapasitasnya buffer ini seperti apa? Yaitu ukuran kekuatan buffernya setelah kemampuannya untuk mempertahankan pH. Jadi kekuatan buffer untuk mempertahankan pH setelah ditambahkan asam kuat atau basa. Itu yang disebut dengan kapasitas buffer. Sedangkan ini buffer tidak tergantung pada kapasitas buffer tadi. Buffer pH tidak tergantung pada kapasitas buffernya. Kapasitas pada akhirnya tergantung pada konsentrasi komponen. Nah, jadi kapasitas ini tergantung pada konsentrasi komponennya, baik konsentrasi yang absolut maupun relatif. Kemudian kapasitas buffer dan rentang buffer masih sama dengan yang slide sebelumnya. Dalam hal konsentrasi relatif, semakin dekat konsentrasi komponen satu sama lain, semakin besar kapasitasnya. Jadi jika konsentrasi satu sama lainnya semakin dekat, jadi semakin dekat konsentrasi komponen satu sama lain, semakin besar kapasitasnya. Jadi komponennya dekat, konsentrasi komponennya dekat, maka kapasitasnya juga akan semakin besar. Kemudian perbandingan persentase perubahan rasio konsentrasi komponen untuk buffer pada dua rasio awal yang berbeda. Terus yang ketiga ini, yang kelima ya. Tadi kan di slide sebelumnya ada dua, yang kemudian di slide ini ada tiga. Jadi ini yang kelima. Perubahan rasio konsentrasi lebih dari 2 kali lebih besar. 2 kali lebih besar ketika konsentrasi awal komponen sangat berbeda. Jadi jika konsentrasi awal komponennya ini berbeda, maka perubahan rasionya bisa 2 kali lipat lebih besar. Next, ada kapasitas buffer dan rentang buffer. Masih sama ya. Ini kapasitas buffer dan rentang buffer. Maka di sini masih sama. Jadi ini yang nomor 6, rentang buffer. Nah, kalau tadi pada slide
yang sebelumnya, 2 slide sebelumnya membahas tentang kapasitas buffer. Kemudian pada slide ini kita akan membahas tentang rentang buffernya. Rentang buffer adalah rentang pH di mana buffer efektif. Hal ini juga terkait dengan konsentrasi komponen penyangga relatif. Jadi rentang buffer ini adalah rentang pH di mana buffernya efektif. Dan hal ini, jadi ini ada keterkaitannya dengan konsentrasi komponen penyangga relatif. Kemudian yang ke-7, semakin jauh rasio konsentrasi dari 1, semakin kurang efektif buffer, semakin rendah kapasitas buffer. Jadi kalau rasionya tuh semakin jauh dari 1, maka di sini kapasitas buffernya juga semakin rendah. Next, ini ada karena log 10 plus 1 dan log 0,1 sama dengan min 1, buffer memiliki rentang yang dapat digunakan dalam unit pH kurang lebih 1. Dari pKa komponen asam, pH sama dengan pKa plus log 10/1 sama dengan pKa plus 1. Nah, ini penjelasan tentang buffer. Selanjutnya kita akan belajar tentang keseimbangan larutan di slide selanjutnya. Keseimbangan kelarutan. Makasih. Next. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keseimbangan larutan bersama saya Fatma Vindiasari dengan NIM 21060310090. Di sini yang pertama yaitu ada produk ion QSP. Dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk ion, mewakili produk dari konsentrasi molar ion yang dinaikkan ke kekuatan koefisien stoikiometri mereka. Misalnya untuk larutan jenuh timbal 2 fluorida, kita memiliki ini ya, PbF2 direaksikan kan menjadi Pb2 plus 2F. Nah, ini 2F. Jadi produk ion QSP dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk ion mewakili produk dari konsentrasi molar ion. Jadi produk ini mewakili produk dari konsentrasi molar ion yang dinaikkan ke kekuatan koefisien stoikiometri mereka. Next, ada konstanta produk larutan KPK. Produk kelarutan atau konstanta produk kelarutan KSP adalah produk dari konsentrasi molar ion dalam larutan jenuh dan dinaikkan ke kekuatan yang sesuai. Jadi konstanta produk larutan KSP adalah produk dari konsentrasi molar ion. Ini dari konsentrasi molar ion ini dalam larutan jenuh. Konsentrasi molar ion dalam larutan jenuh dinaikkan ke kekuatan yang sesuai. Konstanta produk kelarutan. Secara umum, konstanta produk kelarutan adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut atau hampir tidak larut. KSP hanya tergantung pada suhu, bukan pada konsentrasi ion individu. Jadi secara umum, konstanta produk larutan atau KSP ini adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan senyawa ionik yang sedikit larut atau bahkan yang hampir tidak larut. Jadi ini untuk kesetimbangan ya, KSP ini untuk kesetimbangan. KSP hanya tergantung pada suhu, bukan pada konsentrasi ion individu. Jadi yang mempengaruhi KSP itu bukan hanya suhu. Hanya tergantung. KSP yang mempengaruhi KSP ini hanya suhu, bukan
konsentrasi ionnya. Jadi KSP ini tergantung pada suhunya, bukan tergantung pada konsentrasi ion di setiap individunya. Berdasarkan aturan kelarutan, AgCl tidak larut, tetapi jika beberapa AgCl dapat padat ditempatkan dalam air, jumlah yang sangat kecil tidak larut. Jadi yang tidak larut itu sangat kecil. Aslinya ini tidak larut, tetapi jika ini padat ditempatkan di dalam air, maka jumlah yang sangat sedikit yang tidak larut. Ketika larutannya menjadi jenuh, AgCl yang tidak terlarut ion-ionnya. Konstanta kesetimbangan untuk proses kelarutan ini disebut konstanta produk kelarutan AgCl. Jadi konstanta kesetimbangan untuk proses kelarutannya ini ya disebut konstanta produk kelarutan AgCl. Karbonat perak ini adalah garam yang sedikit larut kesetimbangannya dalam air adalah Ag2CO plus 2Ag plus CO3 2-. Dan ekspresi untuk konstanta keseimbangan atau KSP sama dengan ini ya, bisa dilihat di sini. Kemudian ada kalsium fosfat adalah garam lain yang sedikit larut. Jadi kalsium fosfat ini juga yang sedikit larut selain di slide berikut sebelumnya kan AgCl, maka di sini juga ada lagi kalsium fosfat. Kalsium fosfat ini juga yang sedikit larutnya. Perhitungan yang melibatkan KSP. Salah satu cara untuk menentukan nilai KSP untuk garam adalah dengan mengukur kelarutannya. Berapa banyak garam yang dibutuhkan untuk memberikan larutan jenuh dalam jumlah larutan tertentu. Jadi ini ada cara untuk menentukan KSP garam ya. Nah, itu dengan mengukur kelarutannya. Jadi seberapa banyak garam yang dibutuhkan untuk memberikan larutan jenuh dalam jumlah larutan tertentu. Ada perhitungan, ini masih sama ya materinya, babnya perhitungan yang melibatkan KSP. Hal ini berguna untuk mengekspresikan ini sebagai kelarutan molar yang sama dengan jumlah mol garam yang dilarutkan dalam 1 liter larutan jenuh. Nah, ini untuk mengekspresikan ini sebagai kelarutan molar yang sama dengan jumlah mol garam yang dilarutkan dalam 1 liter larutan jenuhnya. Kelarutan molar dapat digunakan untuk menghitung KSP. Asumsinya adalah semua garam yang larut adalah 100% terdisosiasi ke dalam ion yang tersirat dalam formula garam. Jadi kelarutan molar ini digunakan tadi untuk menghitung KSP. Asumsinya adalah semua garam yang larut adalah 100% terdisosiasi ke dalam ion yang tersirat dalam formula garam. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi kita, keseimbangan larutan. Setelah ini kita akan lanjut ke materi kita tentang keseimbangan senyawa kompleks. Terima kasih. Next. Nah, selanjutnya yaitu materi kita yang terakhir pada video ini tentang keseimbangan senyawa kompleks. Tetap dengan saya Fatma Vindiasari dengan NIM 2106003110090. Pengaruh ion umum. Pertimbangkan Anda ingin mengetahui kelarutan kalsium oksalat dalam larutan kalsium fluorida. Efeknya adalah kalsium oksalat kurang larut daripada ketika kalsium oksalat dilarutkan dalam air murni. Jadi kalsium oksalat ketika dilarutkan dalam kalsium klorida maka kurang larut. Lebih larutan kalau kalsium oksalat ini dilarutkan ke dalam air yang murni. Jadi air murni bukan
larutan kalsium klorida. Prinsip Le Chatelier menambahkan ion umum mengurangi kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut. Kalsium oksalat dilarutkan dalam jumlah air murni untuk membangun kesetimbangan. Ini memprediksi pembentukan endapan untuk pelarutan padatan ionik dalam larutan berair. Salah satu dari kondisi berikut mungkin ada, yaitu yang pertama larutannya tidak jenuh, yang kedua larutannya jenuh, larutannya sangat jenuh. Kita dapat membandingkan nilai KSP dengan KSP-nya untuk memprediksi apakah atau tidak endapan harus terbentuk. Ion kompleks, apa itu ion kompleks? Yang pertama, ion sederhana terdiri dari satu atau beberapa atom terikat seperti Na+ atau CH3COO-. Jadi ion kompleks ini ion sederhana yang hanya terdiri dari satu atau beberapa atom berikat. Yang kedua, ion kompleks ini terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen dengan dua atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah ion hidroksida, klorida, dan sianida. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Jadi ada contoh ligan, ada ligan ionik dan ada ligan molekuler. Yang ligan ionik ini ada ion hidroksida, klorida, dan sianida. Kalau ligan molekuler ada air, karbon monoksida, dan amonia. Pembentukan ion kompleks. Semua ion kompleks adalah adisi Lewis. Ion logam bertindak sebagai adisi Lewis menerima pasangan elektron, dan ligan bertindak sebagai basa Lewis. Logam transisi memiliki kecenderungan tertentu untuk pembentukan ion kompleks, misalnya larutan kobalt 2 klorida COCl2 berwarna merah muda karena adanya ion COH2O 2+ ini. Ketika HCl ditambahkan, larutan berubah menjadi biru sebagai akibat dari pembentukan ion kompleks COCl42-. Ligan meningkatkan, ini ada ion kompleks dan kelarutan endapan. Ligan ini meningkatkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut jika membentuk ion kompleks dengan kation. Jadi fungsinya ligan yaitu meningkatkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larutnya jika membentuk ion kompleks dengan kation. Nah, mungkin itu materi dari saya, 4 materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.